Shalom, semangat sore. Jika kita melihat di media sosial atau mungkin di berita-berita beberapa waktu belakangan ini, kita akan melihat banyak berita-berita tentang peperangan yang menandakan tentang tanda akhir zaman, di mana salah satunya adalah tanda peperangan. Dan ketika kita melihat tentang tanda-tanda peperangan ini, ada satu peperangan yang mungkin menarik perhatian kita sedikit ya, di mana peperangan yang terjadi di Timur Tengah, yang awalnya antara Israel dengan Palestina, dan sekarang sudah mulai melanjak dan melibatkan banyak negara-negara yang ada di sekitarnya. Bahkan beberapa waktu belakangan ini mulai muncul sebuah statement atau mungkin kata-kata yang sering diucapkan, yakni the Samson option. Apa itu Samson option? Samson option atau dalam bahasa Indonesianya adalah opsi Simpson. Seperti apa itu? Jadi ini adalah sebuah opsi yang ditekankan oleh Israel ketika mereka dalam keadaan terhimpit. Opsi ini adalah apa yang dilakukan oleh Samson pada saat itu ketika di masa-masa terakhir hidupnya. Samson mengorbankan nyawanya dengan membawa banyak orang-orang Filistin ikut mati bersamanya. Kisah ini sebenarnya adalah kisah yang memang luar biasa ya, bagaimana yang terjadi dengan seorang yang bernama Samson ini ya. Bagaimana orang tuanya berdoa untuk meminta seorang anak dan Tuhan berikan, dan menjadi satu persyaratan bahwa Samson ini tidak boleh rambutnya digunting. Karena apa? Karena kekuatan ini berasal dari rambut ini. Di Alkitab kita tahu cerita bahwa Samson sebenarnya memiliki perasaan terhadap seorang wanita Filistin. Alih-alih belajar dari pengalaman sebelumnya, Samson kembali terjerumus dengan seorang wanita Filistin yang kebetulan adalah seorang pelacur yang bernama Delilah. Ia membujuk, ia merayu dan memohon kepada Samson untuk bisa memberitahukan di mana rahasia dari kekuatan. Ya, karena cinta, akhirnya Samson pun memberitahukan tentang rahasia dari kekuatannya, di mana letak dari kekuatan dari Samson ini ada di rambut. Dan malam ketika Samson tertidur, tanpa disadari, Delilah mencukur rambut dari Samson. Dan pada saat itu, hilanglah kekuatan dari Samson ini. Dan Hakim-Hakim 16 ayat 20 mengatakan, Tuhan telah meninggalkan Samson. Akhirnya tentara Filistin datang, mereka mengikat Samson, mereka mencungkil matanya, dan mereka membawanya untuk kerja paksa di Gaza. Samson yang tadinya seorang hakim di Israel, sekarang ia menjadi seorang yang dicemooh, menjadi ejekan, bahan ejekan bagi orang-orang Filistin di sana. Kehancurannya akhirnya menuntunnya kepada pembebasannya ketika ia diikat sebagai hamba yang buta dengan matanya yang terbuka dan hatinya yang hancur. Di dalam kelemahannya, ia menemukan kembali kekuatannya di dalam Tuhan. Ketika Samson dibawa untuk dipertunjukkan kepada orang-orang Filistin pada saat itu, Samson berdoa kepada Tuhan. Dia katakan dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28, kuatkanlah aku mohon sekali ini saja, supaya dengan satu pukulan aku dapat membalas dendam kepada orang Filistin. Dan Allah menjawab permintaan ini. Samson yang memegang kedua tiang tengah yang menyangga bait suci itu, ia bersandar pada tiang-tiang itu, yang satu di sebelah kanannya dan yang satu di sebelah kirinya. Dan dengan sekuat tenaga, ia mendorong kedua tiang itu sehingga akhirnya apa? Bait suci itu runtuh menimpa raja-raja yang ada di situ. Dan banyak orang yang ada di dalamnya turut mati bersama dengan Samson. Jadi yang dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak dari yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayat 29 dan 30. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Samson. Hakim-Hakim 16 ayat 28 berkata, berserulah Samson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Di tengah-tengah kehancurannya, Samson teringat kembali untuk datang. Mungkin banyak masalah yang banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara.
Sama seperti Samson, di saat-saat kejatuhannya, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan Samson. Yang menentukan adalah tinggal diri kita sendiri. Kapan kita akan datang kembali kepada Tuhan, kapan kita akan berseru kepada Tuhan dan meminta bantuan Tuhan untuk menolong kita. Demikianlah renungan buka Sabat yang bisa saya bawakan pada sore hari ini. Itu saya mengundang kita tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, dalam kehidupan kami begitu banyak kesalahan yang telah kami. Bagaimana Samson Tuhan, mungkin apa yang telah akan menyakiti. Biarlah kiranya dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan untuk memohon akan kasih karunia, memohon akan pengampunan, dan biarlah kiranya Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Biarlah kiranya berkat salat akan menjadi bagian kami. Penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami sepanjang sisa kehidupan kami. Karena kami serahkan seluruh kehidupan kami ini di dalam nama anak Yesus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.